Pinkan tuh kalau ada reviewer mau beli donat untuk di-review, dia akan kasih harga yang berbeda gitu ya. Kalau Cimeo nggak ada rencana kayak gitu? Kalau dia mau nge-review donat? Nggak ada. Nggak ada? Nggak. Jadi beli aja, mau review Beli terserah? aja. Nggak ada di duluan, dia juga antri. Antri sesuai dengan antrian. Mau influencer yang beli atau apa? Iya, Semua selalu antri? sama. Selalu sama? Iya. Semua antri? Ada fast tracknya gitu nggak? Kalau yang lebih cepat, lebih mahal? Nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Siapa yang duluan pesan Iya, aja? lagian waktu yang Bika Ambon itu, jadi kebanyakan orang beli punya kita terus dijual lagi. Orang itu yang jual, jadi bukan kita. Oh, oke. Biar cepat, jadi dia beli untuk dijual lagi gitu? Iya, iya. Oh, oke gitu. Nah, ini ya. Nih, nah Cimehong kalau misalnya nih ya kan nge-review, Cimehong nggak ada rencana untuk beli donatnya Pinkan terus nyobain? Enggak. Kenapa? Karena saya nggak mau ikut-ikutan orang gitu loh. Saya juga bisa buat sendiri gitu. Nggak pengen jadi reviewer makanan juga Cimehong? Saya kebanyakan enggak. Kalau dibayar saya coba. Oh, kalau dibayar coba. Jadi Iya. Cimehong menerima kolaborasi juga gitu ya? Iya. Tapi dengan syarat saya coba dulu. Kalau enak baru bayar, saya bayar. Oh, kalau nggak enak ya udah nggak akan dikomentarin, nggak akan apa-apa gitu? Enggak. Oke, baiklah. Sabar ya. Sabar. Langsung dah. Iya. Ya Bu, ketawa itu berkah. Iya, ntar ya. Yang jawab lagi goreng donat. Sabar ya. Sabar. Gue pikir yang 10 juta bercanda loh, yang si Kak Ala itu. Ternyata emang dia punya konsep baru, yaitu fast track. Kalau lu mau lebih cepet, lu bayar lagi 2 juta. Siapa sih kalau nggak salah si Kak Tasya yang ditawarin ya? Bukan Dufan doang yang ada fast track, donat pun ada fast track. Sebenarnya kesannya negatif ya, tapi Kak Pink kan pinter loh nyari cuan dalam kesempatan. Karena mungkin dia tahu ya namanya penjualan pasti naik turun kan. Ini mumpung lagi naik-naiknya, orang semua pada pengen nyobain produk dia. Jadi dia cari cara untuk cuan lebih dengan cara kayak begitu kan. Karena gini, nggak tahu baik atau enggaknya, cuman kan penjualannya kan nggak ada yang kayak begitu kan. Nggak bisa tuh lu bayar lebih banyak atau mungkin lu lebih terkenal, jadi lu diduluin nggak boleh. Motivasinya anak soalnya, jadi ada aja idenya. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk ke segmen Pinkan Mambo ya. Pinkan tertampar kenyataan. Ya, 50 perusahaannya tidak bisa buat beli kardus donat yang layak, katanya gitu guys. Iya ya, katanya punya 50 perusahaan, tapi kok apakah ini halu atau mungkin candaan dari Pinkan supaya viral gitu guys. Ya guys ya, supaya dihujat dan viral ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Pasangan viral TikTok soal kotak donat. Nih, ini pilihan pasangan viral TikTok soal kotak donat Pinkan ya guys. Tuh aku dikasih kardus donat sama MS Glow gratis. Guys, jadi kan aku tuh mau bikinin kotak box buat usahanya Kak Pinkan. Aku udah siapin 3 desain. Yang satu ini, yang 2 ini, yang 3 ini di perusahaan aku. Terus aku bingung yang mana yang bagus. Gimana kalau aku mau nanya Kak Vio sama Kak Anas, yang mana sih yang paling bagus? Kita tanya. Box yang cocok buat donatnya Kak Pinkan yang mana? Tahu kan? Yang konten aku itu. Nah, kira-kira yang mana coba? Coba pilih. Kamu yang mana? Kira-kira yang mana? Aku yang ini. Sama pilihannya. Size-nya. Tapi nggak tahu tak yang benar tuh. Nggak boleh tahu. Warnanya ya. Modern, cewek boleh sebut. Iya. Apa nih, pakai kotak biasa aja tuh donat harga selangit. Apa kabar pakai kotak yang bagus? Nah, komentar anak. Oke, benar. Oke. Asik. Dari awal huru Gebrakan apa lagi nih, masih pagi loh Cina. Gue lihat dulu nih siapa yang jual. Oh, ternyata Pinkan Mambo. Ya gue kagak kaget sih kalau dia yang jual ya. Karena kan emang dia selalu full of kontroversi dari dulu. Kayak begitu, ya kan? Yang namanya artis itu harus full of kontroversi ya. Baru namanya bisa tetap eksis. Itu wajar banget ya. Justru menurut gua, Pinkan Mambo ini adalah orang yang pintar. Dia tahu gimana cara memanfaatkan keadaan, memanfaatkan jualannya ataupun situasi supaya nama dia tetap eksis di dunia pertiktokan ini ya. Kalau di TV kan sekarang udah susah ya. Jadi maksudnya tuh kayak sekarang tuh kita nggak harus terkenal hanya lewat TV. Bahkan TikTok pun ya itu bisa bikin orang terkenal dibandingkan yang main-main film-film itu loh ya, karena orang lebih nontonin TikTok zaman sekarang dibandingkan TV. Tapi gue boleh bilang kalau misalnya si Pinkan Mambo ini bukan orang bodoh guys, dia ngelakuin kayak gitu
itu adalah strategi marketingnya dia gitu. Benar. Dan akhirnya terbukti kan banyak banget yang ngantri kepengen coba sampai dia bikin donatnya dia jadi ada fast tracknya dengan harga yang sangat amat fantastic gitu loh ya. Dia bisa pakai jargon donat air mata ya kan. Nah itu tuh semua adalah strategi guys ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya lihat sesuatu di sosial media jangan ditelan mentah-mentah gitu loh. Apalagi jangan sampai kebawa emosi. Ini adalah suatu strategi marketing yang akhirnya dia jalankan. Akhirnya dia bisa viral kan. Dipanggil ke acara TV lagi, diwawancara lagi. Dan orang yang nggak tahu donatnya jadi langsung tahu dengan cara instan. Dan juga bukan sekedar tahu doang, bahkan kepengen nyobain ya. Tapi tipe bisnis yang kayak begini biasanya itu hanya hype-hypean dan FOMO-FOMOan aja. Habis itu kelar ya udah gitu loh. Belum tentu sustainable gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Kan dia udah mengeruk keuntungan di saat lagi heboh-hebohnya ini ya. Jadi ini adalah strategi marketing. Dia juga tahu donatnya itu ya kayak begitu gitu loh ya kan. Dan dengan dia klaim donat dia 10 kali lebih enak, 10 kali lebih empuk, itu tuh adalah suatu strategi untuk memancing emosi lo orang. Ngerti nggak? Supaya viral. Dan itu salah nggak ya? Enggak, karena kan dia juga nggak maksa beli. Bener nggak? Kan kalian juga yang pengen nyobain gitu loh. Ya nggak? Menurut gue ini strategi yang bagus untuk dapat duit dengan cepat. Tapi menurut gue untuk long lasting atau enggak, jangka panjang atau enggak, menurut gue sih enggak ya. Tapi ya kita bisa lihat aja nanti ke depannya gimana. Ya kalau dia sampai tahun depan masih jualan donat, gak usah tahun depan deh. Misalnya sampai 6 bulan masih jualan donat, ya berarti donat dia beneran enak. Gitu loh ya. Paling juga nanti Ini hilang. bukan donat pingkan mambo, soalnya aku harus bayar 10 juta. Kalau aku payment sekarang, bisa nggak di pick up jam 6 sore? Terus jawabannya begini, nggak bisa. Katanya bisanya hari Senin. Oh oke. Terus aku bilang, coba bilangin mau aku kasih konten review. Terus katanya ada fee-nya kak, 10 juta per jam. Aku bilang kak aku mau beli donatnya aja. Donatnya kak yang mau aku review. Terus dia jawabnya gini, nggak bisa, review beda harganya. Aku makin bingung sumpah. Aku pertegas lagi. Jadi aku pick up donatnya buat besok nih. Aku pertegas gitu loh. Yang aku pick up tuh donatnya bukan pingkannya gitu loh. Terus jawabannya katanya nggak bisa, Senin baru jadi. Terus dia bilang gini, nggak bisa ribet, maaf ya kak. Wow. Bisa Kami hanya menyediakan donat. Jadi kalau mau review, berarti kan kalau sebagai customer mau mereview dan bilangnya ke toko kita, berarti mau butuh toko kita untuk direview. Berarti kan ada fee-nya. Review sendiri di luar rumah pingkan. Boleh. Oh boleh, malah biasa. senang gitu kan. Itu Tapi benar, kan itu dia benar. bolak-balik ngomongnya, masalahnya donat ini harus jadi hari ini karena aku mau review. Dan ini donat untuk review. Jadi aku bolak-balik juga membalasinnya. Review itu beda harga, donat itu harga donat gitu. Oke. Padahal mau kalau review aja gak usah bilang. Baik, oh, iya bener juga kalau Asik. Halo buat semuanya. Dan aku lihat postingan ada Cila ya, Kak Cila sama Kak Tasi. Tasi udah WA belum? Ini HP pinggan rusak makanya lagi mau beli iPhone. Ini mohon maaf buat ketidaknyamanannya. Aku nggak pernah nggak pernah mau nih apa enggak ya. Pasti Kak Cila bisa namanya siapa? Kak Cila komen di sini Kak Cila mana apa namanya, tadi aku cari di sini nggak ada namanya siapa. Kita nggak pernah sih kalau kita mau apa-apa kita refund. Tapi mohon maaf buat ketidaknyamanannya ya. Tapi buat semuanya sih lancar-lancar aja sih, semuanya ada yang jemput. Kalau nggak bisa dikirim ya kita refund gitu ya. Maklum lah kak ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Aku kan gak ada pegawai, mohon maaf ya kak ya. Ya udah gitu aja. Tapi banyak juga sih yang lancar semuanya. Kita nggak ada mau nipu-nipu sih, nggak ada sama sekali. Pasti di refund uangnya. Waduh, itu dia guys terkait ini. Aku juga lagi menunggu, mungkin tanggal 31 katanya sih donatnya bakal jadi. Jadi kita lihat saja nanti tanggal 31. Kalau misalnya nggak ada ya mungkin aku nggak akan bisa nge-review donatnya Pinkan ya. Rasanya seperti apa ya. Mudah-mudahan kalau memang donatnya nggak ada ya bisa refund ya alhamdulillah. Tapi kalau itu ya aku nggak tahu nanti gimana ya. Nah, menurut kalian gimana nih terkait donatnya Pinkan? Bisa tulis di kolom komentar apakah kalian mau mencobanya gitu dengan PO ya. Nah, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.